أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang ulun hormati para habaib jubiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama Habib Musin Assegaf dan para habaib yang lainnya yang ulun tidak dapat sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi hormat ulun dan ta'zim ulun kepada beliau-beliau semua. Yang ulun hormati tokoh masyarakat kita, tetuha kampung kita, Guru Mukron atau Kai Busu. Yang ulun hormati juga tokoh masyarakat kita, Guru Haji Ahmad Asmadi. Yang ulun hormati pimpinan Madrasah Darul Rahman, Guru Haji Abdul Muhid. Yang ulun hormati Sohibul Wilayah Camat Kelumpang Selatan Pak Mawardi SAG beserta Warkopin Kecamatan. Yang ulun hormati Kepala Desa Pantai Haji Hamiansyah, para hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala selalu kita panjatkan. Alhamdulillah, Allah telah memilih kita semua untuk berada di tempat yang mulia ini, yang mana sama-sama kita berada di tempat ini berzikir, memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengingat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka sama-sama kita memperingati peristiwa besar yang terjadi pada diri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Salawat dan salam marilah selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan orang-orang yang selalu mengikuti jejak langkah beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, duduknya kita di tempat ini merupakan suatu rahmat Allah Subhanahu wa taala, merupakan tempat tujuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena perkumpulan kita sekarang ini merupakan salah satu raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk berada di tempat ini
Dan semoga perkumpulan kita di tempat ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan perkumpulan ini semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama dosa ibu bapak kita dan keluarga kita dan guru-guru kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peristiwa yang besar yang terjadi pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu peristiwa yang luar biasa yang tidak pernah terjadi pada seorang nabi dan pada seorang rasul sebelumnya. Hanya diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada nabi kita, kepada rasul kita, kepada pemimpin kita sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu penghargaan yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampai ke Mustawa. Peristiwa ini Allah gambarkan, Allah nyatakan di dalam Al-Quranul Karim lewat firman-Nya yang berbunyi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan kalimat subhana, yang mana kalimat ini adalah ungkapan yang luar biasa. Para orang-orang Arab biasa kalau melihat sesuatu yang aneh dan yang luar biasa, mereka menyatakan dengan kalimat subhanallah. Nah, kita pun juga apabila melihat sesuatu yang luar biasa, jangan kita berbicara bagusnya, indahnya, tapi katakanlah subhanallah. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang makhluknya, seorang hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengakui kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah merupakan hambanya, bi'abdihi. Ini pengakuan yang luar biasa terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan bahwa beliau adalah hambanya. Kita, kalau kita diakui oleh guru, itu murid aku. Seorang guru yang besar, katakanlah misalnya Abah Guru Sepupu menyatakan murid ulun, murid aku. Bagaimana perasaan kita? Tentu kita bangga luar biasa, diakui oleh guru sebagai muridnya. Apakah lagi kalau Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengakui bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya. Ini pengakuan yang luar biasa, dan tidak ada derajat yang lebih utama daripada bi'abdihi, hambanya. Dan memang tugas kita di dunia ini adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, menghamba kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas utama kita hidup di dunia ini, ingat, adalah menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi berusahalah kita untuk betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul-betul mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur yang kita punya, kesehatan yang kita punya, harta yang kita punya, anak dan istri yang kita punya, gunakan semuanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hidup di dunia ini menjadi orang-orang yang rugi, menjadi orang-orang yang khusrin. Dalam Al-Quran disebutkan wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya semua manusia itu di dalam kerugian, rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, setelah beriman dia beramal soleh selama hidupnya. Wa tawasaw bil haqq, saling mewasiati di dalam kebenaran. Kata orang sekarang saling mensupport di dalam kebaikan. Wa tawasaw bis sabr, dan selalu menasihati, saling menasihati untuk tetap dalam kesabaran. Ketika kita hidup di dunia ini, tentu saja tidak lepas dari cobaan dan ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di dalam ayat ini tergambar bahwasanya kehidupan di dunia ini memang untuk diuji. Siapa di antara kita, baik itu laki-laki atau perempuan, yang berprestasi di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimanapun problema hidup yang dia alami, bagaimana banyaknya masalah yang mereka alami di dalam hidup, hendaknya mereka tetap menampakkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mau diombang-ambingkan oleh syaitan, diombang-ambingkan oleh tentara-tentara iblis, yang mereka semua tentu saja menginginkan kita ini semuanya menjadi orang-orang yang rugi di dunia dan di akhirat. Maka kita harus sadar, harus mengerti bagaimana menyikapi setiap kehidupan, bagaimana menyikapi setiap tantangan. Oleh karena itu, kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ibadah, yang mana ibadah itu menggembleng jiwa kita, menambah jiwa kita untuk menjadi insan-insan yang takwa, yang kokoh, yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, setiap wirid yang kita baca, itu mempunyai sir atau rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu akan menguatkan hati kita, menguatkan iman kita, menyebabkan kita tidak akan terombang-ambing oleh kehidupan, tidak mau terbujuk oleh bujuk rayu setan yang hanya mementingkan kehidupan dunia yang sesaat semata, tanpa memperdulikan hidup nantinya di akhirat yang abadi. Sebagai seorang mukmin yang pintar, yang cerdas,
tentu saja kita hendaknya lebih mengutamakan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Hidup kita di dunia ini cuma sementara, cuma sebentar. Kadang umur sampai 90 atau 95 tahun atau 100 tahun itu panjang, mana sudah si umur 6 handap-handap banyak orang juga. Nah, maka hendaklah kita korbankan hidup yang sesaat di dunia ini untuk mencapai kenikmatan nantinya di akhirat, di surga yang abadi. Jangan sampai kita salah melangkah, salah dalam pola pikir, mengutamakan kehidupan dunia ini tanpa memperdulikan kehidupan nantinya di akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairum wa abqa." Akhirat itu lebih baik dan kekal. Maka cermatilah hidup kita sekarang ini. Apakah kita termasuk orang-orang yang baik? Apakah kita mengutamakan hidup di dunia ataukah lebih mengutamakan kehidupan di akhirat? Mari kita cermati kehidupan kita. Kita punya nabi, punya rasul yang sangat mulia. Allah jalankan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini menyatakan bahwasanya perjalanan Nabi itu ibadah. Perjalanan dari satu masjid ke masjid, perjalanan dari satu tempat ibadah ke tempat ibadah. Hendaknya begitulah kehidupan kita. Selalu apa yang kita kerjakan, aktivitas sehari-hari yang kita laksanakan, hendaknya itu adalah bernilai ibadah. Dan kita niatkan setiap pekerjaan baik itu, kita niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya aja kalau kita perkumpulan kita sekarang ini, ya Allah, dengan berkat ulun menghadiri peringatan Isra dan Mi'raj, mudah-mudahan semua hajat ulun kabulkan ya Allah. Anak-anak ulun ya Allah jadikan soleh-solehah ya Allah. Rezeki ulun mudahkan ya Allah. Maka dengan berkat itu insya Allah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi pasti Allah Ta'ala akan berikan. Apalagi kita berada di perkumpulan yang baik. Kita ini laksana seorang yang ya kita mengaku banyak dosa, banyak kesalahan yang kita kerjakan, baik itu yang sengaja atau yang pastilah. Nah, ibarat air dalam ilmu fikih kita ini air mustakmal, banyu mustakmal, banyu mustakmal, banyu mustakmal. Karena jika wudhu tidak bisa diuduhkan kalau air mustakmal. Lalu kita berkumpul di tempat ini, air mustakmal itu adalah hukum fikih. Kalau air mustakmal dikumpulkan sampai 2 olah, maka dia akan menjadi thahirun mutahhar, menjadi suci, mensucikan. Nah begitulah jiwa kita. Jiwa kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita sering berada di perkumpulan-perkumpulan yang baik. Jiwa kita akan tercuci. Jiwa kita akan ditapas, dicuci, menjadi keluar dari majelis ini menjadi jiwa-jiwa yang suci, jiwa-jiwa yang bersih. Tapi kalau orang nangkada pernah atau jarang berkumpul di tempat-tempat yang baik bersama orang banyak, dia seperti orang yang jarang mencuci pakaiannya, jarang mandi, maka jiwanya akan busuk, akan menebarkan aroma-aroma yang tidak baik terhadap orang-orang yang di sampingnya. Orang akan enggan mendekatinya, orang tidak mau didekatinya. Nah itulah jiwa-jiwa yang busuk,
yang tidak pernah ikut dalam perkumpulan-perkumpulan semacam ini. Perkumpulan-perkumpulan yang baik. Ini adalah maha tempatnya nazrullah. Allah Ta'ala pandang. Allah Ta'ala ada punya malaikat yang siyahin, yang meronda keliling-keliling, melihat-lihat di mana ada majelis-majelis zikir. Setiap ada majelis zikir, malaikat itu stop di sana dan dia memanggil kepada malaikat-malaikat yang lainnya untuk berkumpul. Halumu ila hajatikum, kemarilah kalian, ini hajat kalian sudah ada di sini. Mereka akan berkumpul di tempat ini. Mereka akan menebarkan kedamaian. Jiwa kita akan tenang, jiwa kita akan tentram berada di tempat semacam ini. Karena memang jiwa kita ini memang ketuju kepada kebaikan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Memang jiwa kita ini baik. Dasarnya, formulanya jiwa kita suka dengan kebaikan. Tetapi ada jiwa-jiwa yang kotor, yang sudah terbungkus oleh kekotoran. Karena banyaknya dosa-dosa yang ia perbuat, akhirnya jiwanya itu terbungkus. Tidak senang dengan kebaikan, tidak suka dengan kesolehan. Mereka suka berpoya-poya, menuruti segala hawa nafsu. Itulah mereka yang sudah terbungkus dan tergoda oleh godaan iblis laknatullah. Sedangkan jiwa-jiwa orang yang bersih, orang-orang yang sering mengucap istighfar, jiwanya akan menjadi bersih. Dia akan suka kepada kebaikan, suka kepada amal soleh, tidak akan merasa berat ketika melakukan ibadah, tidak akan merasa enggan ketika diajak untuk keberkumpulan yang baik. Jadi jiwa-jiwa yang kotor itu mesti dibersihkan. Di dalam kitab Tauhid, bagaimana kita membersihkan jiwa yang kotor? Kita merasa jiwa kita ini ada kesalahan, ada sinyal yang gak baik pada diri kita. Lalu apa yang kita mesti lakukan? Maka hendaklah kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering-sering berzikir, selalu melakukan zikir, qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan apa juga keadaan kita selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut nama Allah. Dengan itu jiwa kita yang kotor sedikit demi sedikit akan dibersihkan, Jadi jiwa yang kotor itu akan menjadi bersih dengan kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak mengucap salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga kategori sebuah adalah zikir, karena itu kan dimulai Allahumma sholli ala sayyidina, ada kalimat Allah, Allahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat itu juga zikir. Jadi kalau memperbanyak salawat, berarti dia adalah seorang yang zakirin Allah katsira. Jadi jadikanlah jiwa-jiwa kita ini jiwa-jiwa yang senang zikir. Karena orang yang sering berzikir, jiwanya itu akan dicuci, dibersihkan sedikit demi sedikit hingga menjadi sebuah permata yang cemerlang, yang memancarkan kebaikan, yang indah dipandang, yang enak. Ya? Itulah jiwa-jiwa yang bersih. Dia akan menebarkan kedamaian kepada sesama manusia. Itulah kita harapkan jiwa-jiwa kita ini supaya menjadi orang-orang yang senang kepada kebaikan, kepada amal soleh. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dijalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Jadi tadi adalah merupakan perjalanan ibadah. Nah itulah kehendaknya kriteria kita bahwa kita siap melakukan perjalanan itu perjalanan ibadah. Aktivitas kehidupan kita adalah ibadah. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan Nabi kita minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu,
yang telah mengibari berkah sekelilingnya. Masjidil Haram penuh berkah, Masjid Aqsa penuh berkah. Di dalam hadis kita boleh melakukan perjalanan kepada 3 masjid, ziarah ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu dalam hadis itu adalah perjalanan yang bagus. Cuma kita ini ke Masjid Aqsa, adalah sini Masjid Aqsa belum ada lagi. Belum ada. Kalau memang ada tur ziarah ke Masjidil Aqsa, melihat bekas-bekas sejarah daripada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja kalau kita melihat sejarah-sejarah itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melihat bekasnya, melihat asarnya. Karena setiap asar itu punya tempat-tempat bekas orang soleh, itu orang baik. Nabi merupakan tempat yang penuh berkah. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra itu perjalanan di malam hari, kemudian dimi'rajkan dari Masjid Aqsa terus naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani oleh malaikat Jibril dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Tetapi ketika Nabi terus naik sampai ke Mustawa, sampai bertemu atau dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini suatu kemuliaan yang luar biasa. Kalau Nabi Ibrahim digelar dengan kekasih Allah, kalau Nabi Musa kalimullah, kalau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digelar dengan ru'yatullah Subhanahu Wa Taala, yang melihat langsung dengan zat laisa kamitslihi syai'un. Kalau diumpamakan, kalau laisa kamitslihi syai'un, zat yang maha kuasa. Dan nantinya itu adalah salah satu kenikmatan yang Allah berikan bagi penduduk surga. Mudah-mudahan kita semua menjadi penduduk surga. Nah, ini mau surga semua. Nah, kenikmatan yang luar biasa yaitu nazar ila wajhihil karim. Itu nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Di surga kan kenikmatan itu mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbil basar. Tetapi ada kenikmatan lagi yang luar biasa, yaitu nazar kepada wajhillahil karim. Itu nikmat yang mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua menjadi orang-orang surga. Ajak mereka ke surga semuanya. Setiap orang yang di bawah tanggung jawab kita, di bawah naungan kita, hendaklah kita ajak dia menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kita disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ku anfusakum, perbaiki, jaga diri kalian, ku anfusakum wa ahlikum, dan keluarga kalian daripada jurang api neraka yang bahan bakarnya apa? Waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakarnya tubuh manusia dan batu-batu. Batu menjadi bahan bakar. Batu itu kalau kita ganggang atau kita bakar di api, jarang mungkin kita melihat kita luluh misalnya batu. Tapi api neraka bisa meluluhkan batu. Waquduhan nas wal hijarah. Alaiha malaikatun ghilazun. Di neraka itu malaikat anak. Siapa yang penjaga neraka? Ayo anak siapa? Penjaga neraka. Masya Allah. Siapa gurika? Siapa gurika itu ngajari? Nah, itu malaikat Malik yang kita pernah senyum malaikatnya. Muhanya meramut, memberi tegukan, ujuran memberi tahu. Kita melihat muhanya lagi. Apalagi di mama ini Malik. Luar biasa. Jadi perjalanan Nabi kita itu Isra dan Dimi'rajkan.
Lalu Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menerima oleh-oleh. Kita diberi oleh-oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam salat 5 waktu. Yang kita tahu menurut hadis yang dibaca oleh Abu Hurairah itu asalnya 50 waktu yang sanggup lah. 50 waktu sehari semalam. Kira-kira ini kita taruh di depan lagi bulan ini sembahyang belang. 20 baru itu sembahyang belang. 50 waktu. 24 jam. Kali 50 itu berarti menjadi berapa jam? Setengah jam sekali. Setengah jam sekali buring ya, setengah jam sekali sembahyang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Karim, Maha Mulia, Maha Pemberi. 5 dibalas 50. 5 digawi sama dengan pahalanya dengan 50 waktu. 5 waktunya. Dan sholat ini merupakan ibaduddin, tiangnya agama, tonggaknya agama. Jadi kalau orang mendirikan sholat, dia mendirikan agamanya. Tapi kalau dia tidak melaksanakan sholat, dia merobohkan agamanya, menyia-nyiakan agamanya. Jadi pertegaklah, tegakkan sholat, bujur sholat. Karena kan ya aqimus sholat, ya dirikan sholat, bukan harus sholat, bukan perbuatlah sholat, tapi dirikan sholat. Karena sholat ibaduddin. Jadi sholat ini merupakan barometer terhadap ketakwaan seseorang, ukuran bagi nilai ketakwaan seseorang. Bagaimana dia menjaga betul-betul itu sholat. Karena inilah yang dikhawatirkan bagi Rasulullah SAW. Beliau berpesan ketika akhir hayat beliau, as-sholat, 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 sholatlah, jaga sholat. Indikator orang itu baik apabila dia menjaga sholat. Kita punya pegawai, ini pegawai baik tidak? Lihat dia menjaga sholat atau tidak. Benar dia mengerjakan sholat tepat pada waktunya atau tidak. Kalau dia mengerjakan sholat, kita sudah husnuzon itu baik tuh orang. Itu adalah barometernya kita. Anak begitu juga. Anak ini ada kena puja, tapi baik atau di luar aku kena macal misalnya, atau neko-neko. Lihat dia sholatnya. Kalau dia sholat tanpa diperintah, masya Allah, punya anak itu luar biasa. Kalau perlu tambahin lagi, ya. Misalnya dia sholat rajin tanpa diperintah, sholat, masya Allah, itu pemberian bagi orang tua yang luar biasa. Allah, sholat anakku bisa sholat sudah tanpa diperintah, tanpa dimunjai lembulaan, bisa semuanya luar biasa. Salat adalah oleh-oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Ujar Nabi, waju'ilat qurrata aini bis salat. Allah jadikan sebagai penyenang mata Nabi kita SAW, penyenang hati di salat. Salat itu hiburannya Nabi. Ketika sampai waktu salat, apa kata Nabi kepada Sayyidina? Arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal. Artinya gembirakan hati kami ya Bilal, gembirakan. Karena sampai waktunya. Karena tidak mungkin kita sholat tidak ada waktunya. Sholat subuh sekarang boleh lah biar. Ya, ini sebenarnya. Jadi kita ada sholatnya sampai jam 8 boleh. Karena kawat ada waktunya. Ketika sampai waktunya, senanglah hati Nabi SAW. Kalau kita panggil kira-kira kayak apa? Kita kayak apa? Begitu mendengar ajan, nah ajan pulang. Nah ajan, nah sampai. Nah itu indikasinya apa itu kira-kira tak? Jadi kita usahakan kita menikmati sholat kita, menikmati ibadah kita. Karena sholat itu merupakan kesenangannya Rasulullah SAW. Sebagai kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Karena Nabi kita Isra dan Mi'raj itu gantiannya diganti oleh sholat di dalam sholat.
wajulat qurrata aini. Karena Nabi enggan. Karena hendak ada mau turun lagi. Hendak di situ aja. Hendak di situ aja, hendak mau turun. Karena mau? Karena sudah nikmat dengan nazar kepada zat yang laisa kamitslihi syai'un. Tapi Allah gantikan. Allah gantikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wajulat qurrata aini shalah. Allah jadikan penyenang hati, penyenang mata oleh baginda Rasul di dalam salat. Hendaknya kita begitu juga. Jadikan salat kita tuh sebagai penyenang. Bagaimana supaya kita tuh merasa senang dengan salat? Kalau belum berarti ada kerusakan sinyal. Nah, ada kerusakan itu berarti sinyalnya kurang kuat. Kalau belum senang dengan salat berarti belum seperti Nabi SAW. Karena di dalam salat itu ada surah zahirah, ada surah batinah, ada pekerjaan zahir, ada pekerjaan batin. Dan kita disuruh mutaba'ah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam zahir oke lah kita menurut kepada baginda Rasul SAW. Membayang maghrib 3 rakaat juga, isya 4 rakaat juga tadi. Nah, ada orang 5 rakaat sini. Nah, usah saja. Nah, tapi hati kita disuruh kita juga mutaba'ah batiniyah kepada baginda Rasul SAW. Artinya dilaksanakan suatu dengan hudur, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap usaha kita, setiap upaya kita untuk menghusukan kita dalam salat itu bernilai ibadah, berharga. Yang misalnya ini mengkadang mandi sembahyang nyusuk, mandinya pahala, mandinya pahala. Belum sembahyang kalau baju bagus, asal nyusuk, baju bagus berpahala. Karena gawiannya untuk memuliakan sholat. Walaupun namun kada sejadah bagus, tapi khusus sembahyang, apalagi misalnya di muka sejadah bagus berpahala. Nah, itu setiap upaya kita untuk menghusukan diri dalam sholat itu adalah bernilai pahala. Kita duduk-duduk aja menunggu sembahyang, menunggu sholat ditulis oleh Allah SWT sebagai pahala sholat. Pernah terjadi dulu pada zaman sahabat bahwa Nabi SAW ta'akhir, apalagi kita tuh tertinggi malam sholat isanya. Jadi sahabat menunggu Nabi untuk berjamaah bersama Nabi sholat. Nabi masih belum keluar dari rumah. Jadi sahabat tetap menunggu Nabi sampai ila sotril laili, sampai tengah malam baru Nabi keluar. Lalu sholatlah Nabi bersama para sahabat. Dan kata Nabi, sholat nasa waraqadu, manusia telah sholat dan mereka tidur. Sedangkan kalian tetap di dalam sholat mundu intazartumuhum. Artinya selama ikan menunggu sholat, ikan ditulis sebagai pahala sholat. Jadi jangan merasa rugi kalau kita misalnya terdahulu ke masjid. Nah, bosnya lagi sembahyang, boleh kejadian aja. Itu setan. Boleh kejadian, itu godaan saya. Setan. Kalau saya ngomongin langsung ya banyak aja. Nah, dapatnya setan tuh. Dapatnya saya. Godaannya setan. Padahal kita cermati itu dah duduknya kita di dalam menunggu sholat adalah pahala. Di hari kiamat nanti ada orang-orang yang di padang mahsyar itu mukanya bercahaya. Jadi orang-orang ini bingung, siapa nih rombongan ini punya bercahaya banget, Muhammad? Ditanya, man antum, siapa kalian? Nahnu muhafizuna shalah. Kami adalah orang-orang yang menjaga salat. Nah, bagaimana kalian menjaganya? Kami ketika mendengar azan langsung kami duduk. Mukanya bercahaya. Ada lagi mukanya yang bercahaya seperti matahari yang menyilaukan. Lalu ditanya, kenapa mobilnya kena bercahaya banget? Pada duit kena kan dulu, cahaya banget. Ya, ditanya oleh orang, kami adalah orang-orang yang menjaga sholat.
Lalu bagaimana kalian menjaganya? Kami tidak azan orang yang ada di masjid, melainkan kami sudah berada di masjid untuk siap-siap untuk sholat. Itu lebih lagi, bernilai lagi. Belum kurang ajan lagi, hanya handap yang itu ayat itu tak ajan. Sudah siap-siap dengan bajunya yang bagus, dengan minyak wanginya, dengan siwaknya, menuju ke tempat sholat untuk menunggu saat ajan sholat. Itu berharga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam pekerjaan sholat itu ada namanya intinya. Likulli syai'in lahu shafwa. Artinya setiap sesuatu ada punya inti. Dan inti adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram bersama imam itu mempunyai nilai bonus lagi. Jadi kita misalnya jangan ketujuh pada yang masbuk, imam para sujud dia datang, imam para rukuk dia datang. Jadi pakai setengah aja, diambil imam setengah. Kok tujuh barang gitu? Orang sudah mengangkat takbir loh, dia datang. Orang bernilai pahala bahwasanya orang yang menjaga takbiratul ihram bersama imam itu ditulis bara'ataini, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Jauh daripada sifat munafik dan diselamatkan dari api neraka. Itu orang yang menjaga takbiratul ihram. Jadi ketika imam takbir, ya langsung takbir. Jangan enggak langsung takbir. Jadi imam takbir langsung takbir. Jangan kena berbendera kawan. Kayak kita hanya takbir kan itu. Jadi setiap takbir yang kita lakukan bersama imam takbir. Tapi kan boleh juga kita bimbing imam. Saya hanya imam ini sudah Allah juga ada boleh. Dalam hukum fikih ada boleh. Tuntung imam sampai Allahu Akbar, hanya makmum boleh Allahu Akbar. Namunnya imam pertengahannya Allah hanya naiknya ini sudah mengompati, kalau boleh itu harus sah. Apabila terumpati takbirnya imam terbarengi takbirnya imam. Jadi itu mesti kita membangun diri itu untuk supaya bagaimana kita supaya sholat kita itu supaya lebih berkualitas. Kita latihan setiap hari. Dari bertentara ini sudah latihan berapa kali? Luar biasa, 5 kali sehari latihan. Apalagi bahas sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah. Luar biasa latihan sudah yang mumpuni mana masa tidak ibarat sholat itu sama ibtidaiyah aja, awaliyah aja terus, sholatnya awaliyah terus. Kada naik ke wusta, kada naik ke kuliah. Jadi tingkatkan sholat kita tuh jangan sampai di awaliyah aja sholatnya. Di kelas rendahan aja tingkatkan. Lancak latihan ya tuh. Mestinya makin tinggi pangkatnya. Mau polisi aja mau ikut pelatihan naik pangkatnya. Ya. Pegawai mau ikut pelatihan naik lagi pangkatnya. Kita naik juga pangkat. Apakah ada peningkatan dalam kehusuan kita dalam sholat atau kita stagnan di situ aja atau merasa? Maka tangisilah seperti itu, menangislah kita seperti itu. Hal-hal seperti itu mesti kita pikirkan. Bagaimana kita menikmati oleh-olehnya Nabi SAW, buah tangannya dari Nabi SAW, yaitu sholat 5 waktu. Luar biasa. Kalau kita melihat penyerahan sholat ini luar biasa. Nabi SAW dipanggil bukan melewati Jibril. Ini merupakan suatu yang istimewa yang Allah berikan kepada kita. Umatnya baginda Rasul SAW dahulu sebelum sholat 5 waktu ini kan dahulu diwajibkan kepada umat dahulu itu sholat tahajud saja. Tahajud tengah malam sekali ya. Lalu ada sholat 5 waktu. Lalu dinasahlah sholat tahajud itu lagi. Nabian kalau nak jadi wali sholat tahajud kurang baik. Sholat tahajud. Sholat tahajud itu amalannya para wali-wali. Udah hanya kan dia ini sekeluarga kaum mengamalkan sholat tahajud tengah malam. Jangan tahajud. Tahajud bukan tahajud. Barang 2 rakaat lo terlibat gue saya boleh pulang. Ayo membiasakan
dengan sholat tahajud. Sholat tahajud boleh dikerjakan dalam bentuk sholat witir misalnya. Kalau witir kan dalam mazhab kita adalah mazhab Syafi'i sunnah muakkad. Sunnah muakkad kita tuh sholat witir setiap malam. Bukan bulan puasaan aja sholat witir. Jadi kita sholat witir itu bulan puasaan aja. Banyak puasaan mengwitir. Sholat witir itu saban malam. Disunnahkan sunnah muakkad. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan hadaran wala safaran. Artinya ketika beliau musafir atau tidak musafir, beliau tetap salat witir tiap malam. Minimal salat witir itu ada kaul saat minimal banyak bang. Tapi ada kamal sepaling rendah tapi sempurna yaitu 3 rakaat yang biasa kita kerjakan di bulan-bulan puasa. Nah itu jangan diambil, lanjut kan. Nah ini banyak puasa habis juga. Puasa nanti ambilnya lanjutkan menjadi kebiasaan. Bahkan kalau kita tuh mau tuh langsung tuh kita wajibkan untuk diri kita misalnya. Karena setiap pekerjaan yang sunnah itu akan menjadikan kita tuh orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sering mengerjakan sunnah, kita akan menjadi orang-orang yang cintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuntu sam'ahu ya, alladzina yasma'una bi wa basaru ala yubsiruna biha. Itu adalah hadis dulu. Itu setiap orang yang mengerjakan sunnah, sering mengerjakan sunnah, jiwa dirinya akan terjaga. Telinganya tidak akan mendengarkan kepada yang haram, matanya tidak akan melihat kepada yang haram, kakinya tidak akan berjalan kepada yang haram, tangannya tidak akan mengerja kepada yang haram. Dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Tapi dengan jalan kita tuh asal mengabdi, ujung-ujung mengabdi, kerjakan sholat 5 waktu, tambah dengan sholat sunnah rawatib, tambah dengan sholat tahajud, sholat witir, sholat lagi sasuki, sholat duha, tulisan makat dia sudah duha. Jadi namun kita mengerjakan sholat wujud-wujud, insyaallah hidup kita akan nyaman, hidup kita akan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntun. Amun berjalan tadi tuntun nyaman belak, berjalan tuh dituntun nyaman belak. Binian di sini laki nuntun nyaman belak, saya boleh lakukan kita, empati laki kita jalan nyaman ya. Itu seperti itu kehidupan Nabi dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidupnya nyaman, dia enak dengan bergelimang kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kenikmatannya hakiki, kenikmatan yang sebenarnya. Adapun kenikmatan yang bersifat duniawi itu hanya kenikmatan yang sementara yang Allah berikan sementara di dunia, itu bukan kenikmatan yang hakiki. Maka mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini, Allah jadikan kita dan keluarga kita menjadi orang-orang yang menjaga sholat, orang-orang yang benar-benar mendirikan sholat, orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Dan mudah-mudahan semua kita dan keluarga kita dan anak istri kita semuanya dijadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamba-hamba yang sabar. Dan mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita pada malam hari ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak keluar kita dari majelis ini melainkan dosa-dosa kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dengan yang kita peringati haulnya pada hari ini, dengan Abah Gurus kumpul dan para syuhada dan para orang soleh dan para nabi wasiddiqin di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah dan hilafnya ulun mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya tausiah ini, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa ibu-ibu kita, dan mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan taufik kepada kita. Semoga kita dapat mengamalkan, mengerjakan apa yang disampaikan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita masuki acara yang kelima, tahlil dan doa. Untuk memimpin tahlil dan doa ini kami mintakan kepada Yanda Guru Haji Muhammad Asmadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين القراء المفسرين والسادة الصوفية المهلكين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والصالحين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا وغير عليهم ثم إلى أرواح والدينا وأصولنا وغربتنا ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم خصوصا إلى روح العالم العالم الحارب إلى شيخنا وأبينا حاجي محمد سيدي عبد الغني سكون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله